Teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Man Budiman dari Man Budiman Channel. Oke, kita akan lanjutkan materi berikutnya tentang WordPress, teman-teman. Setelah kita berhasil membuat sebuah WordPress ya, kita sukses kemarin menginstal di localhost ya. Kita coba akan nyalakan dulu, teman-teman. Kita aktifkan SAM 7.4-nya. Ya, kita start ya. Kemudian setelah itu kita tunggu sejenak. Setelah itu teman-teman kita buka Microsoft Edge saja ya. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini teman-teman, oke, di sini kita coba masukkan perintahnya localhost ya, seperti ini. Nah, kemudian saya sudah diganti ya teman-teman untuk nama untuk nama hostnya jadi artikelku. Seperti ini ya. Kita lihat. Jadi nanti ini diambil dari nama foldernya ya teman-teman. Nah, nama foldernya itu ada di bagian menu explore. Kita dibuka saja di SAM-nya yang 7.4 di htdoc-nya. Nah, ini dia teman-teman ya artikelku. Kalau misalkan namanya berbeda ya itu tinggal diinputkan saja langsung. Oke, kita know di sini. Coba perhatikan teman-teman. Nah, di sini saya sudah sudah memasukkan beberapa artikel ya tentang ya biasalah tentang yang ada di blog saya ya, dan ini metodenya metode import ya, metode import dari blog ya, dari blog ini di imanbudiman.com ya. Ya, di sini ternyata kemarin saya pas buka mengimport file blog ya, konten blog. Nah, di sini ya saya pindahkan ke WordPress. Ini ternyata bisa di WordPress versi lokal ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, sini juga ada backlink. Nah, ini nanti rencananya saya mau publish di hosting ya. Oke, mau saya publish di hosting teman-teman. Oke, kita coba masuk dulu ke dashboardnya ya. Dashboardnya kita langsung aja di sini wv strip login ya teman-teman, login.php seperti ini. Kita enter, kita tunggu sejenak. Nah, nanti untuk kita sekarang mau ngecek plugin-plugin dan juga tema-temanya ya teman-teman. Ini saya sudah install beberapa tema dan ini keren banget ya. Oke, sejenak. Saya lupa lagi nih passwordnya. Mudah-mudahan bener ya. Ya, ternyata bener. Sini kita never ya. Oke. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita lakukan di WordPress versi lokal ya? Saya sudah mencobanya. Kemarin juga sempat saya bahas ya. Kita bisa menginstal plugin ya. Kemudian kita juga bisa menginstal tema ya. Dengan catatan koneksi internetnya kita terhubung, teman-teman. Oke. Kita ke bagian post. Nah, di sini teman-teman, postingan yang ada di sini itu saya mengambilnya semuanya mengimport metode dari blog ya teman-teman. Nah, caranya gimana? Jadi teman-teman semuanya harus masuk dulu kepada blogger teman-teman, kemudian cadangkan konten ya, atau ya export konten kalau nggak salah ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman langsung aja ke bagian tools, kemudian kita pilih import. Nah, di sini. Nah, kalau jika sudah import ya, nanti teman-teman tinggal dipilih nih. Berarti kita pilihnya run importernya dari blogger. Nah, jika teman-teman punya WordPress bisa juga. Jadi teman-teman silahkan masuk ke WordPress-nya, kemudian kita pilih kemudian pilih tools, kemudian pilih export. Nah, dan nanti si artikel-artikel yang dari WordPress teman-teman bisa langsung masuk ke sini ya. Nah, kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari kita menginstal localhost WordPress di localhost? Yang pertama, kita bisa membuat backupan ya teman-teman, karena nggak jarang juga atau misalkan nggak sedikit juga WordPress ini kena hack ya, kena hack dari orang-orang jahil. Nah, fungsi daripada simpan di localhostnya, kalau misalnya ada apa-apa kita langsung bisa upload kembali ke hosting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya teman-teman, seperti saya kan mainnya hampir 10, bukan 10, 100% mungkin ya, 100% menggunakan Blogger ya teman-teman. Nah, jadi saya memanfaatkan WordPress yang versi lokalnya ini adalah untuk menggunakan plugin SEO ya, dan salah satunya adalah plugin Yoast SEO
ya. Nah, teman-teman bisa klik di bagian plugin di sini, kemudian diinstal di sini di bagian Yoast SEO-nya. Nah, ini sangat berguna sekali ketika kita akan membuat sebuah artikel, teman-teman. Nah, ya, jadi kita bisa mengetahui artikel yang kita buat apakah dia sudah bagus menurut SEO-nya atau belum ya. Seperti halnya kita ke post dulu. Ternyata setelah saya cek ini masih bukan masih tapi banyak ya, banyak artikel saya yang kurang bagus di dalam SEO-nya. Seperti halnya di sini, teman-teman. Seperti halnya di bagian sini ya, pengetahuan dasar tentang Chromebook, apa itu dan bagaimana bekerjanya. Oke, di sini SEO-nya oke, karena saya menggunakan SEO Yoast SEO ya, yang dimana kita bisa menambahkan di sini nih meta deskripsinya ya. Kemudian nanti kita bisa juga di bagian SEO analisnya di sini apakah outbound linknya ada atau enggak, image-nya ada atau enggak gitu ya. Kalau misalkan ada, dia warnanya warna hijau, artinya dia sudah sesuai, teman-teman. Nah, ini sangat berguna sekali ketika kita terapkan di blog ya. Jadi nanti kita tinggal di copy paste aja artikel yang sudah kita buat menggunakan plugin tambahan untuk mengetahui SEO-nya itu dengan menggunakan Yoast SEO ya. Nah, jadi itu sangat berguna sekali. Oke, sebetulnya kita bisa langsung install ya di hosting, teman-teman ya. Tapi saya belum ya. Saya lebih enak ngebuildnya dulu di lokal ya. Saya pengen ngebuild dulu di lokal, jika nanti kalau sudah beres ngebuildnya baru saya tinggal upload. Sudah ada sekitar 373 artikel yang kemarin diimport dari blog saya, teman-teman. Nah, dari sini ya. Dari sini saya pindahin ke sini, ternyata bisa. Saya nyoba-nyoba, ternyata bisa ya. Mungkin saya juga ini tertarik menggunakan plugin-plugin yang lainnya ya, teman-teman, karena ketika saya coba kemarin mendownload pluginnya bisa. Saya kira tadinya ketika kita menggunakan versi lokal, WordPress versi lokal ini tidak bisa menginstal si plugin baru. Ternyata pas saya coba ternyata itu bisa, teman-teman ya. Memang ada beberapa plugin yang tidak support ya, teman-teman. Seperti halnya di sini nih, rollback update failure. Nah, di sini incompatible with your version WordPress. Artinya memang kalau muncul seperti ini artinya si pluginnya tidak cocok dengan versi WordPress yang kita gunakan. Nah, tanda plugin support adalah bagaimana? Nah, dia akan muncul tanda checklist hijau dengan notif compatible with your version of WordPress. Nah, dari mana kita mengetahui versi WordPress-nya, teman-teman? Nah, itu ada di bagian dashboard. Nah, di sini dia, teman-teman. Ya. Jadi ini WordPress-nya sudah yang terbaru, ya. Pokoknya mah lah kalau cek bahasa Sunda nama ini mah good lah ya, alus pisan gitu. Kalau misalkan kita ingin belajar tentang WordPress gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya biar nanti bisa langsung aja ya mencobanya. Kemudian nanti kita sama-sama akan membuild ya. Kita akan coba membuild ke hostingnya. Dan jangan lupa teman-teman juga bisa ya menggunakan link hosting yang sudah saya sediakan mungkin nanti saya akan simpan di ini ya, di bagian deskripsi. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan hosting ID CloudHost. Jadi teman-teman nanti jangan lupa kalau ingin membeli hosting mengambilnya dari sini. Nah, nanti teman-teman tinggal diklik saja. Kemudian tunggu sejenak. Nah, teman-teman silakan langsung pilih ke menu bisa ke produk langsung atau langsung ke harga ya. Nah, saya sarankan sih langsung ke produk ya, teman-teman. Kita langsung ke produk, kemudian teman-teman pilih cloud hosting. Nah, teman-teman silakan tinggal dipilih, ini adalah harga yang sudah tersedia ya. Dan kalau menurut saya sih sebagai blogger pemula atau misalkan yang pemula di dunia blogger atau misalkan website dengan 15.000 sebulan itu udah worth it ya, teman-teman, dengan kecepatan 512 MB. Kemudian storage-nya ini dikasih 1 GB ya. Dengan 1 CPU, bukan CPU, CPU-nya 1 core ya, teman-teman. Dan ini sudah
sudah bagus lah. Nah, beda lagi kalau teman-teman sudah profesional ya, sudah profesional. Jadi jangan menggunakan yang ini lagi ya. Kita bisa upgrade ke paket Pro. Nah, di sini ya. Boleh per bulan teman-teman, boleh juga per tahun. Nah, jadi teman-teman kalau pengen per tahun, kita pilih yang bulan ini, kita klik ke tahunan seperti ini. Nah, jadi nanti bayarnya teman-teman untuk satu Pro dengan satu core, storage 1 GB dengan virtual memory 512 MB, ini hanya 170.000 per tahun ya. Kemudian ada basic Pro juga teman-teman. Ada 3 GB virtualnya 1 GB ya, dengan per tahun 360. Teman-teman bukan hanya bisa membeli cloud hosting ya. Teman-teman juga bisa membeli domain. Nah, contoh misalkan domain di sini. Ya, nah di sini teman-teman tinggal langsung saja ketikkan domain yang teman-teman inginkan. Oke, misalkan kita akan coba cari nama saya. Ada nggak ya? Nama saya .my.id kita cek. Nah, biasanya teman-teman nanti akan dimunculkan informasi-informasi tentang nama domain yang kita yang kita inginkan. Nah, di sini nama saya .my.id ternyata ini sudah digunakan ya teman-teman. Nah, di domain.id juga tidak ada, di com juga sama. Nah, yang ada hanya di .net. Jadi nama saya .net itu masih bisa dengan harganya 175.000 per tahun ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, biasanya ada nama domain yang disarankan, seperti hanya nama saya .org ini 175, kemudian nama saya .web.id 55.000, kemudian ada juga nama saya .co.id 270.000. Nah, silakan teman-teman langsung pilih sesuai dengan keinginan. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jadi kekurangan dan kelebihannya adalah memang kalau kekurangannya kita tidak langsung terpublish ke indeks Google ya teman-teman untuk versi lokal. Namun kelebihannya kita bisa manfaatkan bagi teman-teman yang suka membuat artikel, kita bisa memanfaatkan WordPress lokal ini dengan plugin Yoast SEO-nya supaya ketika kita upload ke Blogger sesuai SEO-nya, kemudian meta deskripsinya dan lain sebagainya. Jadi artinya kalau menurut saya, kalau teman-teman yang baru belajar ya tentang WordPress, ini sangat cocok kita buatnya di versi lokal dulu. Nanti kalau sudah kalau sudah beres membuilnya, kita langsung saja di upload ke hosting. Oke, mungkin itu aja teman-teman video dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian nanti mungkin di lain waktu dan kesempatan kita akan coba bagaimana ngebuild atau memindahkan yang versi lokal ini ke versi hosting agar artikel-artikel website yang kita bangun di WordPress ini bisa terindeks di Google teman-teman. Saya Iman Budiman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.